Oke, sorry, ada ini ya, karena saya menggunakan apa jaringan di hotel sehingga agak ada masalah. Oke, mudah-mudahan aman sekarang. eh saya akan share itu tentang dua topik yang mungkin menjadi ini ya, teman-teman. Jadi sebelumnya, sebelumnya saya izin mematikan kamera aja ya. Ya, sebetulnya kami informasikan teman-teman, Mas Dava dan teman-teman, bahwa ujian kita open book ya, open book tapi tidak boleh pakai device ya. Eh, Tidak open komputer, tidak open handphone dan seterusnya ya. Pastikan Anda boleh bawa buku, boleh buka buku terbuka boleh. Ya sebenarnya maunya maunya open komputer. Kalau di dalam edaran malah close book gitu ya. Jadi jangan kalau close book karena yang tidak harus hafal tapi pemahamannya yang penting. Oke. Open komputer memang tidak tidak ini direkomendasikan karena boleh jadi Anda nanti berselancar ke lain-lain gitu ya. Itu yang diinikan. Oke, ujian itu buku terbuka dengan 4 soal teman-teman ya. 4 soal sekali lagi. 4 soal dengan dengan 2 soal itu adalah terkait dengan pengetahuan kognitif. Apa itu pengetahuan kognitif terkait dengan pemahaman boleh menjelaskan bisa terkait dengan knowledge ya misalnya apa yang dimaksud itu adalah kognitif ya kemudian apa perbedaan antara ini dengan ini itu kognitif. Apa karakteristik sebuah ini itu kognitif ya. Itu tentunya terkait dengan materi itu ya jadi mungkin pemahaman misalnya contohnya misalnya apa perbedaan antara arsitektur A, arsitektur B, arsitektur C misalnya. Itu juga kognitif ya. Apa karakteristik dari media komunikasi, media ya transmisi kabel, kemudian fiber ya, kabel atau non kabel misalnya kemudian apa noise yang terjadi. Itu juga kognitif. Penjelasan-penjelasan ke arah kognitif ya. Nah, itu ada 2 soal nanti. 2 soal. Oke. Kemudian ada lagi soal terkait juga dengan materi hari ini, yaitu adalah signal encoding teknik encodingnya. Ya, jadi teknik encoding nanti ada satu soal, ya, yang nanti akan kita bahas sekilas saja. Ini teknik encoding sebenarnya gampang ya, gampang. Saya mau sambil tulis terus ya. Hari ini kok belum nyala. Bentar, saya mau info biar. Oke. Nah, oke. Oke, jadi saya akan mungkin masalah satu materinya adalah di teknik nanti. Saya akan jelaskan dulu tambahan ini. Jadi tambahan hari ini adalah encoding, ya. Teman-teman, encoding itu adalah apa namanya bisa diinikan bagaimana mengencode sebuah perubahan satu sinyal, mengencode sinyal ke sinyalnya, mengencode sebuah sinyal, ya. Jadi di sini ada misalnya bagaimana menggambarkan sebuah sinyal digital 1, 0 berdasarkan teknik tertentu. Itu misalnya itu adalah encoding ya.
Jadi kalau kita kan bisa saya tahu dengan model model gini kan, model misalnya gini ya. Nah, itu misalnya dengan misalnya atau mungkin dengan ini. Nah, ini kan ini sebuah teknik ya, teknik ini adalah ini nol, ini satu mana misalnya ini adalah apa namanya ini satu, ini nol. Nah, itu teknik namanya. Nah, jadi kalau satu digambarkan sebagai sinyal dengan voltas rendah, kemudian nol dengan voltas tinggi, itu adalah encoding. Tapi masing-masing nanti ada tekniknya gitu ya, teman-teman. Sehingga nanti ada berapa ini ya, ya ada berapa jenis nanti gitu. Ya Pak, terutama di digital sinyal ya, itu dengan beberapa skema ada non return to zero atau disebut dengan NRZL. Kita menyebut dengan NRZL ya, atau bisa juga NRZ invert inverted ya. Ini juga ada. Ya, ada juga bipolar Manchester, diferensial Manchester dan yang lain gitu ya. Oke. Ya, teman-teman, kalau kita lihat nanti akan saya ini kan kenapa saya nanti yang penting di teknik teknik encodingnya ya kalau di sini, tetapi saya akan menggambarkan sendiri kenapa harus ada itu ya. Jadi kalau kita lihat sebuah sinyal dengan sebut dengan GT itu entah digital atau analog, maka masuk sebuah encoder ya, maka dia menjadi sebuah apa namanya sebuah sinyal digital ya. Kemudian kalau digital decoder, misalnya decoder bisa dengan sinyal GT lagi. Jadi di encode, di decode balik lagi ke sinyal sebelumnya itu. Maka kita menggambarkannya bisa semacam ini ya. Ya modelnya kalau kemarin sinyal analog ya, analog itu ada frekuensi, ada amplitudo dan seterusnya ya. Ini juga bisa digital kemudian dengan modulator kemudian kembali lagi ke sana. Jadi ada modulator, demodulator, ada encoder, ada decodernya. Oke. Nah, bagaimana apa namanya cara menggambarkannya? Saya langsung aja. Langsung dengan ini ya. Ada berapa jenis ya teman-teman? Ada jenis yang pertama adalah non return to zero level ya, NRZL itu ya. NRZL itu adalah menggambarkan sinyal. Kalau dia itu sinyal digital nol, maka dengan high level voltage ya, dengan nol itu dengan tinggi yang tadi saya katakan. Nol tinggi, kalau satu itu rendah. Low level voltage ya, low levelnya itu dengan satu. Misalnya kalau ini berarti kalau ini adalah nol satu 001, maka nanti bagaimana penggambarannya itu ya, penggambarannya tentunya eh, kita bisa menggambarkan kalau 0 itu dengan tinggi, satu dengan rendah, 0 dengan tinggi, satu dengan model inilah sebenarnya dengan encode seperti ini aja. Ya, ini adalah model dengan NRZL ya. Kemudian ada juga energy invert, itu adalah ada no transition, tidak ada transisi pada awal interval. Kalau lihat di ini ada interval-interval. Saya mungkin ini ya, ini contohnya ini aja ya. Nah, saya mungkin explain dulu semuanya ya. NRZ itu adalah no transition at beginning of interval 1 bit. Kemudian kalau satu adalah ada transisi itu perubahan. Karena kita tuh dari tinggi high voltage ke low voltage ya, dari high to low ya, itu adalah atau low to to high itu sebenarnya transisi. Jadi transisi bisa transisi turun atau transisi naik. Ada perubahan transisi ya. Nah, kemudian kalau kalau NRZ itu nol tidak ada, kalau satu ada di awal interval. Contohnya misalnya ini. Ini tadi yang NRZL yang tadi dengan 0 di atas, 1 di bawah. Oke ya. Saya kira ini sangat baik. Kemudian NSZL itu ada di awal interval itu. Kalau 0 itu tidak ada transisi, kita lihat ya. Tidak transisi. Kemudian kalau 1 ada transisi. Transisi itu kalau
mula-mula rendah ke tinggi itu transisi. Maka kita defaultnya ada dari voltase tinggi dulu. 0 ya. Ini kan tidak ada transisi, tidak ada perubahan. 0 kemudian ini saat ya, ini ketemu 1 maka tidak ada transisi di awal. Ini transisi. Ini transisi. Jadi dari rendah ke tinggi itu transisi. Ya, kemudian 0 tidak ada transisi, 0 tidak ada transisi, ada 1 transisi. Maka kalau belum sebelumnya adalah dari rendah ke tinggi. Ingat rendah itu kalau di atas ya, ya, itu ya. Kemudian ini ada satu lagi transisi lagi, ya, transisi naik lagi. Kemudian 0 tidak, 0 lagi tidak, ya, 0 lagi tidak, ada 1 maka turun lagi, ya. Kemudian ada satu lagi naik lagi. Ini maka ini adalah NRZI invert, ya. 0 tidak ada transisi di awal interval dan 1 ada transisi di awal interval. Ya. Kemudian bagaimana dengan bipolar? Anda tahu bahwa bipolar itu adalah suatu kondisi di mana ya kondisi di mana eh, ada apa namanya bipolar itu kan selalu eh, mencari voltage yang paling tinggi dan rendah. Jadi bola apa ya namanya polarisasi lah. Bipolarisasi itu dari positif kemudian ke negatif tidak ada netral. Jadi dari tinggi langsung anjlok ke bawah, kemudian tinggi lagi. Ya, secara polarisasi berarti itu langit, sumur, langit, sumur, langit, sumur itu adalah polarisasi ya. Maka kita lihat kalau bipolar seperti apa ya. Kalau bipolar, kita lihat bipolar. Ini bipolar. Kalau 0 maka no line sinyal, tidak ada sinyal lain ya. Lain sinyal. Kemudian kalau 1 maka bisa positif atau negatif level ya secara alternating for successive one. Jadi tergantung dari sebelumnya. Kita lihat ya, kita lihat. Kalau 0 tidak ada ya, kalau 1 ada. Kita lihat ya, kita lihat ini adalah 0 maka dia tidak ada ini ya 0 lain ya sinyal. Kemudian 1 oke lah di atas naik ya naik. Kemudian 0 lagi tidak ada ya. Kemudian 1 maka secara polarisasi kalau ini positif maka menjadi ini dia langsung turun itu ya. Kemudian 1 lagi kalau negatif maka naik ya. Jadi kalau di sini ada semacam ini, nah ini adalah polarisasi. Ya, polarisasi. Jadi ini adalah positif, negatif, positif gitu. Ini kalau ketemu 1 berarti kalau ini berarti 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1 ya. 0, 0 ini seperti ini. Ya, jadi kalau 0 itu tidak ada sinyal lain ya. Kemudian kalau 1 itu ada apa namanya fluktatifnya. Sinyal lain tapi fluktatif sesuai dengan sebelumnya. Oke. Kalau pseudo ternary itu mirip dengan ini. Kita lihat pseudo ya. Ini beda hanya terbalik ya dengan bipolar. Jadi kalau 0 itu positif or negatif level alternate saja 0 ya dan 0 ya. Kalau tadi 1 ya. Kemudian kalau 1 no sinyal. Terbaliknya aja ya. Ya, terbalik kita lihat terbalik. Kalau 0 itu ada, kalau 1 tidak ada. Ini kan. Ini kan apa? Ini 0 ya. 0 itu naik ya, kemudian 1 ya, kemudian ini 0, ini 0 lagi, ini kan ada sehingga nanti apa namanya bipolarnya ini, kemudian 1 1 1 0, ini bipolar lagi, 0 lagi bipolar, 0 lagi bipolar dan seterusnya. Ya, terbalikan dengan bipolar amin nanti, oke? Ya. Kemudian Manchester di mana? Manchester itu adalah 0 itu transition. Lihat lihat ya bahwa kalau 0 itu ada transisi from high to low level di middle. Jadi di middle-nya itu ada transisi, ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya adalah turun
dari high to low level, kemudian kalau 1 itu adalah naik, ya naik. Jadi kalau 1 itu naik, kalau 0 turun. Kita lihat di tengah, Kita lihat, ya ini sorry. Ini ya, misalnya ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Itu ya. Maka nanti kalau 0 kita lihat ya. Jadi kalau 0 maka transisi turun di tengah. Ya, kalau 1 transisi naik. Kita lihat, kita tinggal masangkan aja 0 itu turun. Jadi turun kita bisa mengenai ini. Turun mungkin saya warna. Ya. Kemudian 1 itu naik, 0 turun lagi, 0 turun lagi, 1 naik, 1 naik, 0 turun itu ya. Kemudian ini 0 turun, ini 0 turun lagi, 1 naik, 1 naik lagi. Lah, Anda menghubungkan antara tentunya adalah kita lihat tentunya hubungannya harusnya seperti ini kan? Ya, ini gini kan. Jadi kalau ini turun, ini naik, itu kan ini istilahnya kepala. Ini adalah naik berarti kepala di sini, turun lagi. Ini wajar ya, menghubungkan antara dengan. Lah kalau seperti ini bagaimana? Ya ini berarti ini turun naik ini enggak apa-apa satu interval ya. Kemudian ini sama. Ini dari turun naik, oke enggak apa-apa. Lah kalau di sini turun lagi maka di tengahnya pasti ada naik. Ya, kalau ada turun lagi pasti ada naik. Ya, maka di sini di tengahnya itu ini ya mana tadi ini turun maka ini pasti ini ya ke sini. Ya, ini turun naik, oke enggak apa-apa. Ini tuh naik, ini naik, maka ini pasti ada turun, maka tidak. Ya, lihat ini naik, ini turun, maka ini tinggal seperti ini. Ya, kemudian ini turun, maka di tengahnya ada yang naik. Ya, kemudian turun ada lagi yang naik, turun naik enggak apa-apa, naik pasti ada yang turun di sini. Ya, dan seterusnya. Ya. Oke, itu adalah please attention please ya. Pay attention please untuk ini semua ya. Saya kira Anda sudah nanti akan bisa di salah satu soal. Oke ya, teman-teman. Nah, ada juga yang teman-teman saya jelaskan juga tentang metode yang lain. Jadi metode yang lain ini digunakan ini ya, metode yang lain digunakan bagaimana kalau nanti setelah MET kita bahas sendiri ya. Beberapa terkait dengan ini sudah tadi sama. Bagaimana dengan digital data dan analog sinyal? Ya, ada 3 jenis ya teman-teman. Bagaimana menggambarkan digital data dengan dalam analog sinyal analog? Ya, ini adalah digital data ke sinyal analog. Ini ya. Bagaimana? Ini kalau seperti ini, maka nanti bagaimana kalau dia konversi ke dalam analog? Ya, ya. Kita lihat kalau datanya 00 ini ada 3 jenis, ada ASK, Amplified Shift Keying, ada FSK ya. Nanti di bawahnya berarti ya. Ya, ada frekuensi FSK, frekuensi Shift Keying, kemudian ada pitch ya. Saya sebut dengan A, amplitudo, kemudian ada frekuensi, ada lagi adalah pitch fase, pitch ya, pitch ya shift keying dan shift keying. Pada metode amplitude shift keying maka sekali lagi maka konversinya terjadi kalau 0 tidak ada gelombang ya, tidak ada gelombang. Kita lihat kalau 0 tidak ada gelombang. Tidak ada gelombang, ini konversinya itu. Kalau 1
maka ada dua gelombang. Sekali lagi, kalau satu ada dua gelombang. Gelombang itu apa? Gelombang itu kalau lihat dari ini satu gelombang. Kalau satu gelombang itu seperti ini satu gelombang ya. Ini satu gelombang. Maka kalau dua berarti ada dua. Ini misalnya ada dua gelombang, ya ini berarti dua. Kemudian kalau ini satu lagi ada gelombang. Jadi satu itu digambarkan sebagai apa namanya ada dua gelombang dalam interval itu. Kalau nol tidak ada. Oke? Ya. Kalau di frekuensi shape keying FSK itu satu walaupun nol ada gelombang, cuma gelombangnya jumlahnya beda. Ya, sekali lagi jumlah gelombangnya ini. Kalau di eh, frekuensi shape keying maka eh, untuk nol itu ada satu gelombang. Kalau satu tetap dua gelombang, gitu ya. Satu ada dua gelombang, nol satu gelombang. Oke, kita lihat nanti itu ya. Oke, kemudian kalau eh, di pace ya, pace itu ya di pace itu kalau biasa ya, kalau di pace itu masing-masing ada dua gelombang, ada dua gelombang. Cuma kalau dia itu apa namanya dia satu maka ada gelombangnya itu ada polarisasi. Ada polarisasi. Ini ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, dan seterusnya kan. Jadi kalau ada polarisasi, kalau dia ketemu dengan apa namanya, ketemu dengan eh, satu, dijual satu ya. Lihat, dia ada naik, ada turun, ya. Oke. Oke ya, nanti bisa diinikan. Ya. Oke, kemudian ini jadi kali ini differential ini ya. Kemudian ada lagi yang ini PSK ya, different pace shift keying ada ini kan, ada ini ya, ada polarisasinya aja muncul. Ya, oke, teman-teman. Berikutnya adalah tentang analis data dan analisisnya. Jadi bagaimana mengkonversi ke dalam dengan kalau analis itu kan mengukur amplitudonya dan voltasenya ya. Ada dua jenis ya. Ada PCM pulse code modulation. Satu lagi adalah delta modulation ya. Nah, bagaimana mengukurnya? Apa namanya pulse code modulation itu? Itu kita lihat itu dengan menggunakan sampling. Sekali lagi dengan menggunakan sampling, diukur voltasenya berapa. Misalnya ini diukur ya, diukur kemudian berapa. Ada dibuat beberapa ini ya, misalnya dibuat beberapa interval, kemudian diukur. Misalnya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 interval ini ya. Kemudian masing-masing diukur berapa di sini. Misalnya ini adalah 1,1. Ya, kemudian di sini adalah jadi kita lihat TS-nya itu sama dengan misalnya 1/2B ya. Ya, ini dengan apa namanya? Intervalnya itu atau periodenya tahu. Jadi diukur menjadi berapa interval, kemudian di masing-masing itu di batas-batas interval itu diukur. Ini misalnya 1,1, ini adalah 9,2. Ya, ini misalnya 15,2. Ini 15,2, ini adalah 10,8 ya, 10,8 ini adalah 5,6. Ini adalah apa namanya? 2,8, ini 2,7 dan seterusnya. Nah, kalau sudah maka kita buat semacam konversi ini. Konversi ini adalah nilai dari pulse amplitude ininya dengan nilainya sekian 1,1 maka dikuantifikasikan ke dalam sebuah bilangan maka menjadi 1 sama 1 9,2 menjadi 9 jadi di round
down ya, di rundown 15,2 dan 15, 10 ini. Nah, maka setelah kita dapat ini, masing-masing ini dikonversi ke dalam bilangan biner 4 digit. 0, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 1, ya, kemudian 10, 1, 0, 1, 0, 11, 15, 1, 1, 1, 9 itu adalah 1, 0, 1, dan lah akhirnya nanti inilah sebenarnya nilai dari biner, nilai digital dari pulsa itu. Maka kalau kita ambil ya, ambil sampelnya itu semakin banyak, maka dia bisa mewakili sinyal analog itu. Ya, misalnya kita buat 100, maka nanti akan ada 100 kali 4 bit ya, dan itu mungkin lebih lebih ini ya, lebih mewakili dibandingkan dengan ini. Kalau Anda misalnya mengambil sampel dari 1000 dengan 10 itu ya mungkin belum tentu ini ya, belum tentu mewakili, tapi kalau 1000 diambil mungkin 100, sehingga nanti diambil 100 interval, maka masing-masing ada nilainya, batas intervalnya diukur, kemudian dikonversikan ke dalam binet. Oke, ini adalah metode PCM. Kemudian metode delta modulation itu dengan melihat dengan melihat dengan melihat apa? Dengan melihat apa namanya kecenderungan. Jadi kita menggunakan staircase ya, tangga, tangga itu apakah suatu sinyal itu naik atau turun berdasarkan tangga yang ada. Kalau dia naik, ya kalau dia naik, sorry, kalau dia naik maka dengan apa namanya dengan 1 itu ya, kemudian kalau turun dengan 0. Kita lihat, ini kan pertama ini kan turun ya, ini kan turun tangganya sini. Kemudian nanti melihat ke arah ini ke arah apa namanya? Ke arah grafiknya ini kan naik, naik, naik lagi, naik, 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 naik. Maka nanti ini satu semuanya sampai di sini. Sini baru nanti turun, ya kan ini posisi di sini, kemudian grafiknya turun di sini. Maka ini 0, 0, 0 sampai dengan di sini 0 lagi. Sini naik lagi, ya naik, nah ini turun, naik lagi, turun lagi, ya naik lagi, turun lagi, naik lagi, naik, 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 turun, naik. Ya ini maka bentuknya seperti ini. Ya. Jadi bagaimana tangga? Jadi kalau staircase-nya itu adalah melihat melihat grafiknya itu di atas atau di bawahnya. Kalau dari tangga itu melihat grafiknya di atas, maka dikasih nilai 1. Kalau di bawahnya 0. Nah, itulah DM. Makanya muncul. Ya. Oke, ini adalah mungkin menjawab ada salah satu nomor ya. Saya yakin berapa hal sudah saya tandai, Anda bisa mengerjakan soal nomor itu ya. Oke, sebelum masuk ke yang soal nomor berikutnya, apakah ada pertanyaan? Mas Dava bisa jelas atau mungkin punya bayangan Jelas, Pak. soalnya? Oke ya. Jadi Anda Pak, punya ya, gimana? untuk PPT-nya nanti di Elok ada kan, Pak? Oh, ada, sudah ada. Oh, oke, Pak. Anda Baik, pakai Pak. yang Anda pakai yang 2024 kan? Jaringan kamu 2024. Nanti nanti saya kalau tidak ada nanti saya kirimkan ya Mas ya. Eh, Oke, Pak. Anda pastikan Anda masuk dalam Elok yang jaringan komputer 2024 ya. Karena di situ ada Iya, Pak. Baik, 2002. Pak. Siap, siap. Makasih Mas. Oke, Oke, Pak. kita break sebentar ya teman-teman ya. Kita masuk ke yang kedua, error detection. Nah, oke, ini error detection, kita break.
lagi kita bahas ya detailnya, tetapi saya akan menginformasikan tentang satu yang karena terkait dengan soal. Jadi mungkin sekilas apa itu error ya kan? Salah satu tugas dari Jarkom jaringan komputer adalah menyediakan memprovide sebuah layanan yang error free, itu pasti ya. Error free. Berarti apakah pasti tidak ada salah? Ada salah memungkinkan karena salah itu apa? Salah itu error itu karena hanya ini 01 ya, maka error itu sorry. Error itu apa? Itu ya, error itu eh, bisa didefinisikan kalau ini error itu adalah jika B yang dikirim sebuah bit B dikirim, maka yang diterima adalah B ditambah dengan atau XOR 1 ya. Jadi kalau B-nya itu 1, maka dikirim itu adalah 1 XOR 1 itu sama dengan 0 yang diterima. Ini yang diterima, diterima ya, diterima. Di receive ya, diterima, ini terima, ini yang dikirim. Ya, ini dikirim. Maaf, tulisannya enggak ini ya. Nah, kalau yang dikirim itu 0, maka kalau jadi error, maka yang diterima 0 XOR 1 itu berarti 1. Ya, salah juga kan? Yaitu ya, kalau 0 dikirim terima ini ya. Lah, pertanyaannya adalah eh, tipe error itu bagaimana kita mengetahui ada error? Maka ada error detection-nya ya. Ada error detection-nya. Kemudian eh, bagaimana kita menyelesaikan error? Iya kan? Tentunya ada error apa namanya? Setelah deteksi, maka ada menyelesaikan error. Ya, maka di situ tujuannya ada error detection dan correction yang mengkoreksi. Nah, jenis error itu ada single bit error, ya, single bit error, ada burst error, ya, ada satu error dalam kumpulan bit itu, atau ada burst error itu ada error yang berkelompok gitu. Misalnya ini burst error, ya, ya, ini ada single error satu error dan ini single error dan ada burst error. Ya, oke, oke. Nah, ini nanti kita bahas saja tentang bagaimana ada BER, ya, bit error rate banyaknya atau peluang sebuah atau rata-rata sebuah bit itu error atau ada BER-nya, gitu ya. Ada, nanti kita ini akan aja. Jadi ada kalau satu problem that a bit receive an error, jika satu bit itu dikatakan error, ya, maka nanti satu bit dikatakan dia error free adalah satu main BER ya. Jadi kalau dia itu peluang sebuah sebuah error itu sebuah satu bit itu adalah error free, maka satu bit ya itu adalah atau peluang satu bit itu adalah bebas salah, error free sama dengan satu main BER, kan gitu ya. Karena kemungkinan salah itu satu bit itu adalah BR-nya ya. Maka nanti kalau ada n, kalau ada n ya, kalau ada n, maka nanti eh, bisa satu min BR apa nama pangkat n itu kan bisa. Tapi nanti kita ini kan ya. Kemudian error itu terjadi di mana? Jadi kalau ada k bit data message-nya, ini message ya, kemudian ditambahi dengan bit penyertanya. Bit penyerta itu adalah bisa bit pendamping. Jadi yang dikirim itu adalah yang ditransmisikan itu adalah data dan bit pendampingnya. Ya, bit pendampingnya. Maka kalau ada k bit, kemudian yang dikirim itu adalah n, yang dikirim adalah n. Sorry, saya pakai warna yang lain. Ya,
Ini misalnya ada kabit, ada kabit, ada oh iya saya masih ingat ini ya mungkin ya Mas Dava bisa dengar suara saya ya. Mas Dava ini kan angkatan Bisa, Pak. 2023 ya Mas ya. Ini 23, Ya. Pak. Oke. Ini kan 23 ada kom A dan kom B itu kan ya Mas Dava ya dan teman-teman. Kami mengundang karena kan kita ada AMI mungkin saya ingat ya. Ini mungkin saya ya, termis. Jadi nanti bisa enggak ya nanti di hari pas AMI itu mungkin dikoordinir Mas Dava atau tim mungkin ada 2023 kan ada leadernya ya siapa itu ya. Entah mungkin yang dituakan atau apalah. Maksudnya bukan Jarkom tapi angkatan. Nanti mungkin silakan nanti misalnya berapa orang 5 orang itu nanti pas AMI itu bisa datang ya. Tanggal Tapi berapa, Pak? sebelumnya ya coba nanti kita ini kan ya Mas ya. AMI-nya itu tanggal hari apa ya? Eh nanti Baik, minggu depan, Kamis atau Jumat enggak keliru. Tapi nanti di di kalau memang tidak ada ujian saya kira ini ya. Nanti hari Selasa mungkin akan kita undang ya Mas. Jadi silakan aja AMI itu maksudnya audit internal, audit mutu internal. Silakan Anda menyampaikan kepada auditor tentang kondisi yang Anda alami sama kuliah di MIPA, di Ilkom itu ya. Sampaikan aja yang baik katakan baik, yang tidak baik katakan tidak baik. Biar biar kita ada perbaikan gitu ya. Teman-teman juga ya. Tolong nanti koordinasi ya Mas Dava ya. Nanti akan baik, kita Pak. undangi. Enggak apa-apa, jadi apa namanya, feel free aja menyampaikan, jangan takut. Wah nanti ini enggak apa-apa. Nanti akan sampai ke saya informasi-informasi tentang, oh desain ini ini kurang ini, atau mungkin Anda kok ada saat minta layanan prodi, misalnya saya sebagai orang prodi atau Pak Azhari, misalnya ada ini ya silahkan aja disampaikan ya untuk perbaikan, enggak apa-apa kalau yang penting semangatnya semangat memperbaiki ya. Itu ya. Nanti saya undangannya nanti saya ini ya. Nanti Mas saya dikirimkan Mbak Sri ya nanti Mas Dava dan teman-teman ya. 2023 pilih orang-orang yang boleh objektif ya. Nyampaikan yang dalam arti untuk perbaikan. Gitu ya Mas ya. Baik, Untuk Pak. 2023 nanti Mas Dava dan tim silahkan nanti kita undangi. Oke, saya teruskan ya. Jadi teman-teman bahwa kalau kita mengirimkan, mentransmisikan n-bit, maka tidak n-bit itu data semua. N-bit itu bisa ya n-bit yang tertransmisi, yang maka nanti bisa eh, K-nya itu adalah datanya, kemudian KN min K itu adalah bit penyerta. Atau disebut dengan kalau sini mungkin E-nya fungsi bit penyerta bisa dengan E ya atau sebagai fungsi dari datanya. Jadi nanti ada bit penyerta itu apa? Bit penyerta itu mengkontrol, memastikan tidak ada error itu, maka kita bisa melihat bahwa bagaimana posisi E-nya itu yang terdiri dari n min k bit itu bisa dari itu kita bisa mengetahui ini ada error atau tidak. Maka nanti bagaimana? Jadi ditransmisikan kalau ini transmisi, maka saat diterima di receive, maka nanti ada data ini dengan panjangnya juga sama n. Kemudian di situ juga ada EASN ya. EASN adalah data aset maka di-compare ini dengan datanya itu. Ini datanya itu di-compare. Maka apakah dia dalam toleransi atau tidak? Kalau dalam toleransi berarti tidak ada error. Oke, itu prinsipnya, mekanismenya. Nah, apa namanya? Ada beberapa jenis ya teman-teman ya. Ada misalnya nanti ada di situ nanti ada VRC, ada vertical VRC, eh, redundancy check, ada LRC longitudinal redundancy check, ada CRC ya, cyclic redundancy check. Ya ada CRC 5, CRC 11, dan seterusnya. CRC cyclic ini adalah vertikal redundancy check, kemudian ada longitudinal, kemudian ada cyclic. Nanti akan kita inikan lagi lah. Maka nanti terlepas dari itu, maka salah satu metode yang digunakan untuk
mendeteksi salah itu dengan paritas. Ini jadi CRC itu paritas, ya. Kemudian RC juga paritasnya. Paritas satu bit yang berisi 0 atau 1, yang itu nanti sebagai penanda ada error atau tidak ada error dari membandingkan paritas itu. Oke? Maka ada dua jenis paritas. Di sini ada event, ya, event dan ada odd. Ya, odd. Ini menunjukkan bahwa the number of ones itu adalah event, ya. Event itu bisa genap, ya. Kalau dia genap, maka nanti kalau dia angka satunya genap, maka dia benar. Kalau di odd parity, maka kalau angka satunya ganjil banyaknya itu, maka dia benar. Ya, mekanismenya gitu ya. Ini, jadi kalau lihat ini misalnya contohnya ini nanti saya tidak menyebut VRC dan analisis dulu. Kita lihat bahwa ini adalah pada posisi, ya, pada posisi event, ya, genap, maka angka satunya harus ini yang benar, no error. Ini angka satunya ini adalah bit paritasnya. Lihat bit paritasnya 1. Karena apa? Jumlah angka satunya selain bit paritas adalah ganjil 1, 2, 3. Maka biar genap dia harus 1. Di sini ganjil lagi dia harus 1 lagi. Di sini 1, maka dia harus 1. Ini 1, ya, 1, 2, 3, maka dia harus 1. Maka di situ kalau dilihat ke bawah juga 1, 1, 1. Ini kalau ke bawah ini 0 semua, maka ini otomatis 0, ya. Ini 1, 1, jumlah angka satunya 4, maka dia 0. Kenapa 0? Kalau dia 1 berarti 5. Tidak genap. Ini 2, maka ini 0. Ini sudah 3, maka ini 1. Dan seterusnya. Maka ini disebut dengan transmisi no error. Oke. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang salah. Yang salah. Kita lihat ini event error juga, event error, ya, event parity. Maka lihat 1, 1, 1 ini benar, ya, karena ini genap. Kita lihat yang satu ini 1, 1, hanya 2, tapi di 1 maka ada salah pasti. Kita lihat warna hijau ini juga 1, 1 benar, ya, karena 2, 1, 2, 3, 4 benar, ya. Maka yang salah di garis ini. Kita lihat ke bawahnya. Ini 0, betul. Ini jumlah angka 1, 1, 2, 3. Ini 0. Berarti ini yang salah. Nah, ini. Yang lainnya 1, 1, 0 benar. 1, 1, 1 benar. Ya, maka ini pasti yang salah di sini nih. Ini letak salahnya. Jadi error apa namanya? Deteksinya di situ di sel 1. 1. Ya. Lah bagaimana menggantinya? Itu diganti 1. Kalau dari 0 ke 1, 1 ke 0. Oke. Nah, soal nanti saya menggunakan banyak CRC, menggunakan CRC, ya. Sekali lagi saya open aja. Soalnya nanti di deteksi error dengan CRC, ya. CRC itu ada algoritmanya, ya, teman-teman. Mungkin Anda bisa apa namanya dengan apa GPT, Anda bisa jelaskan deteksi error menggunakan CRC itu, ya, itu bisa. Bagaimana mekanismenya? Ya, bagaimana mekanismenya? Jadi mekanisme CRC itu menggunakan apa namanya model pembagian. Sekali lagi menggunakan pembagian. Jadi given sebanyak k bit blok data, k bit data itu adalah jadi banyaknya data itu k. Ini adalah message-nya, data bit message, jumlah datanya, data message-nya, ya. Kemudian apa namanya? Kemudian ada namanya frame check sequence. Ada dengan n min k itu bit sebagai FCS, sebagai bit tadi, sebagai bit pendamping itu sebanyak n min k, ya. Oke. Kemudian maka kalau seperti ini maka yang transmisikan itu adalah T, transmisikan, dan transmisikan itu adalah sama dengan n bit, dengan n-nya itu adalah dengan k itu datanya, kemudian n min k FCS gitu, ya. Kalau di sini berarti kan gini.
Duh, miring. Ya, ini begini ya. Nah, ini ya. Kalau ini berarti ini K, sorry, ini K bit. Ini adalah N min K bit. Ini adalah FCS. Ini adalah datanya. Ya, ini ya. Maka nanti kita bisa ini. Berarti T itu kalian adalah atau disebut dengan M itu ya, data M. Kita bisa memahami bahwa T itu bahwa T transmisi ini adalah kalau ini berarti 2N kali M ditambah dengan FCS. Ya lah. Jadi ada N ini 2 pangkat K ya. 2 pangkat K. Nah, nanti ada berapa ini dengan ini ya. Ini nikah. Jadi K-nya itu datanya. Ya, ini 2 pangkat K boleh. Ya, oke. Nah, nanti dan enggak ya. Oke, saya pakai rata-rata ya teman-teman ya. Jadi nanti sampai sini nanti ya sini aja. Jadi eh, ini ada ini ya teman. Karena N ini tapi yang penting Anda cara termnya tahu. Jadi kalau ada datanya itu berapa? Itu datanya itu dari bisa K. Jadi ada buku dengan K, ada buku menggunakan N itu jangan bingung ya. Ya, atau mungkin kita lihat misalnya bukunya atau K dulu aja. Kalau ini adalah jadi kalau seperti ini adalah K, ini N min K. Nah, ada juga yang sebaliknya. Ini N, ya ada N, ada K. Nah, itu ada juga. Jadi ini ini buku yang lain. Ini adalah FCS. Ini adalah datanya atau message-nya. Atau buku yang lain seperti ini. Ini adalah N, ini adalah K. Ini adalah FCS, ini adalah datanya. Nah, atau sama dengan M. Nah, kalau seperti ini, yang bawah ini berarti T sama dengan 2 pangkat N kali M tambah dengan FCS. Ini K. Kalau di sini, maka di sini adalah ini ya sama, ini ya T sama dengan 2 pangkat K M ditambah dengan FCS. Ini kan. Ya, pokoknya tidak bingung. Yang penting tidak bingung. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang eh se- sekarang bagaimana kita ini ya? Mungkin kalau melihat jadi eh bagaimana kita melihat itu ya? Mungkin kalau di sini tuh apa ya? Mungkin tidak usah. Nah, tadi ini kan jadi apa namanya? Ada pembagi, saya sebut dengan generator. Saya mau buat dulu, biar rata-rata gimana. Sebentar saya tak buat ini ya, buat biar saya bisa ngoret-ngoret enak. Saya tak ini aja. Oke, saya biar saya bisa ngoret-ngoret. Nah, bantu. Ya. Nah, misalnya ini ya, teman-teman ya.
Jadi kalau apa? Kalau kita punya T, misalnya di sini eh, apa namanya? Ada apa ya? Ada FCS itu ya, misalnya eh, data ini ya, sorry sorry sorry. Data yang ditransmisikan ini waduh, pakai warna biru. Jadi gini, misalnya data yang ditransmisikan itu ini misalnya T, jadi ada N data ditransmisikan. Ya, itu misalnya saya sebut dengan M, ya M. Kemudian ada K, K FCS dan K-1 bit generator atau pembagi namanya divisor generator lah gitu atau sebut dengan P. Jadi ada FCS, ada M. Ini saya nggak bisa nulis dengan nyaman ini ya karena gerak-gerak. Ya ini ya. Jadi ada K. Jadi kalau K itu FCS-nya maka K-1 saya sebut dengan generator atau sebut dengan sebuah pola generator atau generator pattern. Ya. Maka kalau kita lihat T-nya, T adalah data yang ditransmisikan. eh, jadi semua. Ya, kali ini datanya saja, sorry ini datanya saja ya, data saja. Ini istilahnya kan nanti kan ini datanya itu adalah N, data data asli itu aja disebut dengan data asli. Kemudian ini adalah FCS-nya K FCS. Ya, maka nanti T-nya itu adalah data plus FCS kan gitu ya. Ya, jadi sama dengan jadi ini sama dengan datanya apa? Kalau di sini berarti adalah eh, 2 pangkat N kalikan M ditambah dengan FCS. Oke ya, FCS itu berapa K bit? Nah itu ya. Nah, maka nanti kalau seperti ini sorry ini ada salah ini. Ini ya. Ini nanti maka nanti akan apa namanya? Jadi ini kalau bagaimana kalau ini dibagi dengan ini. Jadi kalau 2 pangkat N M dibagi dengan P-nya ini maka akan sama dengan pasti ya. Ini kan sama dengan 2 apa ini? Atau mungkin saya sebut dengan ini ya. Jadi pembagian itu kan mesti sama dengan sama dengan eh, apa? Bilangan ya. Bilangan hasil bagi ditambah dengan eh, apa namanya? Coba dengan sisa dibagi P. Nah, itu kan ya kalau contohnya contohnya itu adalah 10 dibagi 3 itu sama dengan 3 ditambah sepertiga.
Itu ya. Ini kan atau mungkin 19 dibagi 3 sama dengan 6 ditambah sepertiga. Kita lihat bahwa angka di ini, R-nya ini, itu pasti derajatnya maksimal 1 di bawah apa namanya, di bawah pembaginya. Misalnya X, X kuadrat plus 1 dibagi dengan X. Berapa hasilnya? Ini pasti bagi ini adalah X ya ditambah seper X. Iya kan? Ya, artinya ini pasti 1. Jadi ini adalah R-nya. R itu satu derajat di bawah pembaginya. Itu ya R-nya. Ini ya. Kalau misalnya X pangkat 3 dibagi X kuadrat plus 1, bagaimana? Ya, nanti sama dengan X. Ya, ini sama dengan X dulu. Nah, kalau X berapa? X kuadrat. Berarti ini X. Ya toh? X berarti kan ini kan berarti X kuadrat ini X. Ya, dikurangi dengan ini kan sama dengan ya X pangkat 3 ya ditambah dengan X ya lah. Ini sama dengan dapat X dulu. X ini kan berarti X pangkat 3 ya habis ya X pangkat 3 tambah X. Berarti ini dikurangi X bagi ini. Ya. Ya. Jadi ini kalau ini dikalikan kan ini X pangkat 3 tambah X. Ya, ini berarti lah, ini kan derajatnya 1 di bawah pembaginya, Mas. Nah, ini juga. Maka ini derajat R itu adalah 1 level di bawah P. Ya. Kalau P-nya itu adalah P-nya berapa? P-nya itu adalah K-1 bit, ya pasti dia di bawahnya. Oke, ya. Nah, kalau seperti itu, maka T dibagi P itu pasti sama dengan 2 pangkat NM FCS. Katakanlah FCS itu sisa juga, kalau sebut dengan R. Ya, FCS sama dengan R kan sisa, bisa. Ya, maksudnya gini, apa namanya? Dia kan di bawah 1 di bawah kali ya. Maka ini sama dengan apa namanya? 2 pangkat M per P ditambah dengan R plus P. Ini sama dengan tadi apa namanya? Ini kan sama dengan ini ya. Berarti ini adalah Q ditambah R per P ditambah lagi R per P. Ini sama dengan 0, sama dengan lagi. Artinya apa? Artinya bahwa transmisi itu akan error free kalau data yang ditransmisikan total itu sama dibagi dengan pembaginya tadi tidak bersisa atau habis dibagi. Ini artinya kan T dibagi P sama dengan Q itu adalah habis dibagi atau tidak bersisa. Nah, contohnya sekarang gini. Maka nanti kita lihat contohnya ya teman-teman. Kita lihat. Ini contohnya hampir mirip dengan soal. Maka nanti bagaimana biar ini error free? Ini misalnya pembaginya P. P-nya. Ini datanya. Ya, dan ya datanya ya. Datanya ya. Ini adalah datanya. Ya, ini datanya. Maka ini akan dibagi. Misalnya adalah kalau ini adalah 14 ya, 14 bit 1 0 1 0 0 1 1 misalnya 0 semuanya. Nih ya. Nah, kemudian nanti ini akan dibagi dulu. Maka akan dapat sisanya ini sisanya. Lihat sisanya itu kalau ini adalah derajat 5 pasti sisanya itu paling banyak 1 di bawah di bawah pembaginya. Ya, R-nya ini R-nya. Ya, ini adalah hasil baginya, Q-nya, gitu ya. Maka eh, K, sebuah ini
Bagaimana biar apa namanya biar transmisi error free, maka T-nya nanti ini datanya itu ditambah dengan ini. Nah, maka nanti T-nya itu T sama dengan X pangkat 14 tambah X pangkat 12 tambah X pangkat 8 ditambah dengan X pangkat 7 tambah X pangkat 5 ya. Ditambah lagi dengan ini X pangkat 3 tambah X pangkat 2 ditambah X. Ini adalah jadi T-nya. Maka kalau itu bagi pasti tidak ada sisa. Kalau tidak sisa maka nanti akan dia error free. Gitu ya. Jadi Anda mencari ya. Ini adalah saya tulis ini cari R Rx dulu. Sisa. Caranya dengan membagi bisa dengan membagi T sama dengan tadi 2NM plus R, boleh R sementara 000 gitu kan. Ya, ini pertama kan ini dulu. Nah, ini dulu dibagi dengan membagi dengan P-nya. Nah, kemudian nanti muncul R. Ya, ada sisanya. Bahkan nanti T-nya itu, ini M-nya ya, M. Nah, T-nya sama dengan ini tadi, ya, 2 pangkat NM, ya, ditambah dengan R tadi. Ya, ditambahkan saja, maka nanti itu menjadi, ini adalah pasti error P. Kalau tidak percaya, ini dibagi lagi dengan P, pasti habis, tidak ada sisa. Nah, jadi intinya Anda mencari R-nya sebagai sisa hasil bagi dari data itu ya. Ada enggak ya? Data ya Rx-nya itu pembagian ini kemudian ditambahkan dengan ini dengan datanya itu maka nanti muncul T yang ditransmisikan atau data yang semua total yang ditransmisikan. Itu disebut dengan nanti akan muncul ini ya. Mungkin saya bisa ini ya. Dan enggak ya? Saya tahan dengan Anda boleh dengan untuk misalnya dengan saya menggunakan apa ya? Menggunakan ChatGPT ya. Buatlah contoh error deteksi error dengan model CRC. Nah ini. Nah ini contoh saya share. Nah, contohnya ini contoh hampir contoh soal nih kayaknya ya. Mana tadi? Nah ini contoh. Ini ya. Misalnya kita memiliki data yang dikirimkan adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 0 itu M-nya, message-nya ya. Kemudian generatornya atau dengan ya generator polinomial generator yang digunakan ya itu adalah 1, 1, 0, 1. Ya, generatornya kan generator nanti di ini. Maka kalau R-nya itu adalah ini adalah FCS-nya itu adalah 1, 0, 1, maka dia pembaginya apa namanya? Ya ini pembaginya ya 1 1 generator polinomial itu pembaginya ini berarti ada 4 ini ya CRC 4 ini maka ini dibagi ya dibagi dulu jadi dibagi 1 1 0 dibagi ini dengan XR ya kemudian sisanya ditambahkan jika dia ada sisa ini ini kan pertama kan ini ya jadi kan contohnya ada N1 ini kan ada 1 2 3 4 5 6 ya 7 ya kan data asli kemudian ditambahkan dengan 3 kenapa 3 karena tadi polinomnya sorry karena generatornya itu 4 bit maka dia
kurangi 1, sisanya FCS-nya adalah 3. Ya, FCS itu adalah 1 di bawah ini. Dia sebagai hasil baginya. Sisa hasil bagi. Ya, sekali lagi, karena dia ada 4 generatornya 4 bit, maka kita pasti mempunyai 3 ini kan 3 sisa 3 FCS. Ya, FCS. Maka nanti diperluas ya, jadi mula-mula adalah 101101, maka ini ada dengan 3 bit, ya K-nya adalah 30000. Ya. Kemudian dibagi dengan 1101, maka muncul, ya ini dibagi, maka nanti muncul berapa hasilnya? R-nya. Lah R-nya nanti ditambahkan. Setelah itu maka R-nya ditambahkan dengan apa ya? Eh, kita anukan aja ya. Saya contohnya. Ya, ini contohnya ya teman-teman ya. Eh, hitung sisa hasil bagi dari ini eh 1011001000 dengan 1101. Kan? Bingung enggak ya sisanya R-nya. Nah, ini kan ada ini kan sisanya 10111, bahkan nanti T-nya, jadi tadi kayak M-nya itu sama dengan 10110001, ya toh. Kemudian FCS apa P-nya, P itu adalah generator, polanya pembaginya itu sama dengan 1101, ya kan? R-nya sama dengan 110, sisa setelah dibagi. Jadi sisa M dibagi P sama dengan ini. Itu ya. Nah, maka T-nya T sama dengan 1 ini 10110001 ya 000 ditambah dengan 110. Ya, ini berarti sama dengan 10110001 Ya, sekarang dibagi aja. Ini jadi Anda mencari yang ini T-nya, T-nya ini. Ya. Nah, sekarang ini ya saya ini harusnya ya. Ya, jadi T-nya ini kan. Nah, sekarang coba dibagi. Ini dia enggak saya copy ya. Nanti kalau dibagi berarti dia kalau sisanya 0, berapa sisa hasil bagi dari 1011000010 dengan pembaginya adalah 1101. Harusnya 0. Kalau dia 0 berarti error free atau habis dibagi. Berapa sisa? Ya kan? Eh, sisa hasil bagi masih 101. Apa itu? 101. Kan ya? 11001 hasil bagi pembagian biner 10110. Ya, ini berarti pasien lagi kita ya. Kalau dia belum ini berarti ada yang keliru ini. Ya, ada yang keliru. Kalau dia masih eh, 10111001111.
Oh, ini kurang satu. Ada satu. Satu, 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 nol. Bener ya? Satu, nol, satu, satu. Nol. Ini bener. Oh, harusnya habis ini. Ya, artinya ini ya, Anda cari ini. Ini harusnya dibagi habis. Berapa sisa hasil bagi hmm, 1011 000 11 10 masih ya. Kalau seperti ini, maka ini tambahkan lagi. Jadi eh, 1011 Oh, clearing. Ya, ini harusnya ini berarti yang termasuk ini. Ya, misalnya berapa? Ini berarti sisa satu 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 nol satu satu nol 1011 dengan 1101 harusnya habis. Oh, ya nol nol kan ini. Ini kalau sisanya nol berarti berarti data yang ditransmisikan ini. Jadi bahwa data yang transmisikan akan error free kalau dia R-nya sama dengan nol, tidak ada sisa atau habis dibagi dengan P, gitu ya. Oke, itu teman-teman. Pastikan yang terakhir tadi keluar ujian ya. Silakan Anda mungkin cari referensi. Intinya Anda mencari T-nya, mencari T, data yang ditransmisikan. Bukan data aslinya ya, data transmisi berarti data ditambah dengan MCS-nya. Oke, saya kira gitu ya, Mas Dava dan teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Oke ya, oke, tetap jaga kesehatan semuanya ya. Kalau ada apa-apa nanti hubungi saya atau Mas Dava, Baik ketahui. Maksudnya kalau terjadi Anda terkendala tidak bisa ujian dan seterusnya, sekarang mungkin dicek lagi tentang jumlah presensinya. Kalau ada mungkin bisa sampaikan ke Mas Dava ya, untuk nanti kita tambahkan ini ya. Tambahkan apa namanya, tambahkan ke cara manual gitu ya. Oke, hari ini cukup, saya kira. Yang belum presensi dipersilahkan. Ini kok ada ini ya. Yang belum presensi maka dipersilahkan presensi lagi. Selamat berhari Sabtu malam Minggu ya, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Oke, terima kasih banyak dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya. Silakan.